ngobrol bareng para spesialis. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua. Pagi ini kita akan ngobrol bersama seorang dokter penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam dari divisi infeksi tropik. Ada dokter yang spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter Yongki? Baik. Oke. Nah, hari ini saya dan dokter Yongki kita akan ngobrol tentang suatu penyakit yang masih menjadi momok di daerah tropis seperti Indonesia, yaitu tentang demam dengue. Nah, untuk dokter Yongki sendiri nih kita mau nanya, sebenarnya demam itu sendiri definisinya apa sih, dokter? Ya, jadi demam itu adalah peningkatan suhu tubuh karena ada infeksi, antara lain karena infeksi, karena ada gangguan di istilahnya di hipotalamus atau ya kita bisa sebut itu sebagai termostat di tubuh kita. Pengatur suhu ya, seperti AC. Jadi kalau termostatnya terganggu, jadi tubuh kita yang normalnya suhunya sekitar 36-37, kalau termostatnya terganggu, jadi dia akan mengejar settingannya itu jadi peningkatan suhu tubuh. Nah, penyebab-penyebabnya antara lain salah satunya infeksi, bisa infeksi bakteri, infeksi virus. Kalau untuk dengue sendiri disebabkan karena virus. Jadi karena virus dengue ini mengganggu termostat, jadi suhu tubuh kita naik. Demam pada demam dengue ini berbeda nggak, dok, sama demam-demam yang lain pada sakit-sakit lain? Jadi definisi demam dengue sendiri adalah penyakit demam akut. Jadi dia munculnya cepat dalam paling lama hanya 7 hari yang disebabkan oleh virus dengue. Memang perbedaannya adalah karena ini infeksi virus, jadi demamnya mendadak tinggi. Tiba-tiba gitu ya? Mendadak tinggi, kemudian biasanya sebelum demam ada gejala-gejala lain, misalnya gejala saluran napas atau kelemahan air, kelemahan tubuh, gitu, atau mual, badan ngilu-ngilu. Itu kita sebut sebagai gejala prodromal mendahului penyakitnya. Begitu demamnya tinggi, itu kita sebut demam hari pertama, ada demam tinggi, dan demamnya ini tidak akan lebih dari 7 hari. Tidak akan lebih dari 7 hari. Sifatnya. Berarti yang gejala awalnya itu, kalau dokter bilang gejala prodromal, berarti hampir semua gejala virus diawali dengan keluhan tersebut ya, dok ya. Kemudian kalau mulai demam, baru kita observasi dari situ, dari demam hari pertamanya. Tapi kan gejala itu mirip sama gejala flu atau yang lain, berarti kalau demam dengan flu berarti kita harus singkirkan dulu kemungkinan karena demam berdarahnya, dok ya. Nah, demam berdarah ini kan yang kita tahu banyak banget tuh mengancam nyawa, ya, dok ya, banyak angka kematiannya masih tinggi. Sebenarnya kenapa sih, dok, demam berdarah itu bisa sampai membuat seseorang tuh meninggal dunia, dok? Jadi demam berdarah dengue ini ada 3 fase. Pertama fase viremia, itu 3 hari pertama itu virus beredar di darah kita. Itu ditandai dengan demam yang sangat tinggi, kemudian badan ngilu-ngilu, dan biasanya pasien tidak nyaman di fase itu. Kemudian lewat dari fase viremia, mulai hari ke-4 sampai hari ke-6 itu kita masuk ke fase kritis. Nah, di fase kritis ini sebenarnya virus sudah mulai hilang dari darah, namun karena proses badan kita akan melawan virus itu, terjadi proses inflamasi besar-besaran di situ. Nah, itu yang seringkali terjadi shock atau tekanan darah tiba-tiba turun, kemudian trombosit juga di hari ke-5 itu biasanya mencapai titik paling rendahnya, titik nadir di hari ke-5, bisa terjadi perdarahan. Kematian paling sering adalah di fase shock ini. Fase yang makanya kita sebut juga sebagai istilahnya fase kritis, terutama pada anak-anak. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga pasien dewasa juga bisa mengalami itu. Kematian paling sering terjadi karena tensi yang turun, kemudian perdarahan, apalagi kalau perdarahan terjadi di dalam kepala, ya, perdarahan itu seperti stroke jadinya karena perdarahan di dalam kepala. Kemudian komplikasi yang lain, misalnya terjadi gangguan di sistem pembekuan darah atau yang kita sebut DIC, disseminated intravascular coagulation, dan bisa juga terjadi komplikasi misalnya seperti gangguan di jantung. Walaupun agak jarang ya, dan biasanya kalau komplikasi khusus di jantung ini biasanya lewat dari minggu pertama biasanya. Kemudian lewat
lewat dari fase kritis, nanti mulai hari ke-6 ke-7 itu mulai fase penyembuhan. Fase konvalesen itu biasanya trombosit sudah mulai naik, gejalanya membaik, dan pasien juga sudah merasa lebih sehat. Itu di fase penyembuhan ini bisa kita pulangkan pasien. Kalau berarti kan tadi fase paling kritis di hari kelima, dokter bilangnya 4-5 mungkin ya dok ya. Itu biasanya pasien itu nggak demam ya dok ya? Atau gimana? Biasanya kan suka miss karena udah ngerasa sembuh atau gimana? Benar nggak sih dok? Iya, memang biasanya di fase kelima ini pasien sudah merasa enak badannya. Ngilu-ngilunya sudah mulai hilang, demamnya mulai turun, biasanya juga sudah baik kondisinya pasien. Tapi justru di fase ini trombosit mencapai titik paling rendah dan sering terjadi plasma leakage atau kebocoran plasma. Jadi katanya selang cairan gitu ya dok? Iya, jadi cairan yang harusnya di dalam pembuluh darah keluar dari pembuluh darah, entah itu masuk ke rongga paru-paru, rongga perut. Nah itu justru kondisi-kondisi itu. Makanya di hari kelima ini, di fase shock ini, kita monitor trombositnya. Bila sangat rendah itu bisa lebih sering, bisa 12 jam, 8 jam. Berarti dalam konteksnya rawat inap ya dokter? Iya. Tadi kan komplikasinya banyak banget tuh, sampai mengancam nyawa, sampai shock, bisa bikin perdarahan, sampai kematian ya dokter ya. Nah tapi kadang sahabat-sahabat RSPAD mungkin atau masyarakat kita masih ada yang mikir, saya demam, pagi ini saya demam, sore dia langsung mau cek darah. Itu bisa menyingkirkan kemungkinan demam berdarah nggak dok? Kapan sih waktu yang tepat tuh pasien datang untuk memeriksakan dirinya? Karena kan dia setelah ngerasa ngilu, badannya sakit-sakit, pas dia demam dia langsung khawatir, biasanya tuh langsung datang mau cek darah gitu loh. Jadi sebenarnya diagnosis demam berdarah ini atas dasar gejala klinis ditegakkan bila demam tidak lebih dari 7 hari dan perjalanan trombositnya sesuai. Jadi perlahan-lahan turun mencapai titik paling rendah di hari ke-5, sekitar hari ke-5 ke-6, kemudian naik lagi. Itu diagnosis secara klinis, namun kita bisa juga memeriksa serologis. Kita mengenal adanya pemeriksaan antigen NS1. NS1 itu singkatan non-struktural 1, itu adalah struktur tubuh virusnya. Itu bisa diperiksa demam hari pertama sampai ketiga. Gitu. Walaupun kalau hasilnya negatif, tidak menyingkirkan kemungkinan demam berdarah. Bisa saja NS1-nya negatif, tapi pasien tetap kita sebut sebagai demam berdarah bila nanti perjalanannya tadi trombositnya sesuai dengan perjalanan klinis demam berdarah. Atau kita juga mengenal antibodi IgM, imunoglobulin M atau imunoglobulin G anti DG. Itu biasanya kita periksa justru di fase penyembuhan, di fase setelah lewat hari ke-7. Itu biasanya akan positif di sana. Namun kembali lagi, bila IgM atau IgG-nya tadi negatif juga tidak memungkirkan. Jadi memang diagnosis utama adalah secara klinis dengan perjalanan trombosit. Jadi kalau ada pasien datang demam, boleh saja kalau hari pertama sampai ketiga mau cek trombosit, biasanya trombosit mungkin masih normal, belum terlalu turun, kita bisa cek NS1. Namun tetap kalau NS1-nya kalau positif sudah pasti demam berdarah. Kalau NS1-nya negatif, tetap sebaiknya dimonitor sampai hari ke-5. Kalau tambah turun di hari ke-5, kemudian naik sampai di hari ke-6, ke-7 mulai naik, tetap diagnosisnya demam berdarah. Pemeriksaannya semuanya ada tuh dok di RSPAD dok? Ada dokter ya. Oke, jadi pada prinsipnya adalah gejala klinis ya dokter ya. Tapi gejala klinis ini, keluhan-keluhan tersebut otomatis harus orang dokter yang kompeten dong untuk menyatakan itu adalah demam berdarah. Nggak boleh khawatir yang berlebihan gitu ya dokter ya, terus bilang oh ini saya kayaknya demam berdarah. Terus kira-kira selain tadi kan dokter Yongki udah cerita gejalanya, ciri-cirinya, kira-kira dokter ada saran lain nggak, misalnya ada pasien atau masyarakat kita yang lagi demam tinggi, dicek darahnya masih normal, untuk mencegah ke arah kritis di hari-hari berikutnya itu ada tipsnya nggak? Iya, jadi kalau pasien mengalami demam tinggi di hari pertama, kedua, ketiga, sebaiknya tetap dimonitor trombositnya dan hemoglobin dan hematokrit. Bila trombositnya turun di bawah 100.000 itu sebaiknya sudah indikasi rawat inap. Atau misalnya kalau ada nyeri perut hebat atau muntah-muntah hebat, mual hebat sampai tidak bisa masuk makanan dan minuman, itu juga sebaiknya
rawat inap nanti kita observasi, terutama di fase-fase kritis itu memang cairan kita perbanyak untuk mencegah shock. Namun kalau masih trombosit di atas 100.000 bisa sambil rawat jalan dengan tetap monitor tiap hari. Jadi ya konsekuensinya harus rajin datang ke laboratorium, tetap kontrol ya. Kemudian banyak minum supaya karena demam bisa terjadi dehidrasi pada demam, jadi harus banyak minum. Kemudian diawasi tanda-tanda perdarahan. Bila terjadi perdarahan, misalnya mimisan atau gusi berdarah atau buang air besarnya merah atau hitam seperti kopi, itu tanda perdarahan, itu sebaiknya langsung datang ke UGD. Terus kita tahu juga kan demam dengue ini atau demam berdarah dengue ini penyakit menular ya dokter ya? Ditularkan, ditularkan oleh nyamuk. Berarti ada salah satu clue juga mungkin buat sahabat RSPD kalau misalnya tetangganya ya dokter ya atau teman sekolahnya ada yang dicurigai sakit demam berdarah, itu rekan-rekannya mungkin kalau demam perlu kita waspadai juga nggak dokter kira-kira kalau gitu? Ya, jadi data selama ini kalau ini cerita sedikit, selama ini orang suka takut misalnya berenang di laut takut diterkam hiu gitu ya, hiu dibilang hiu adalah hewan pembunuh paling banyak atau yang di hutan ketemu hewan buas. Ternyata data dari WHO itu nyamuk adalah pembunuh yang utama. Kenapa begitu ya? Lewat perantaran seperti demam berdarah atau malaria gitu. Malaria. Jadi kalau memang di satu daerah itu ada yang terjangkit demam berdarah, itu sebaiknya masyarakat di sekitarnya itu harus waspada. Tentunya pemerintah sudah pernah menerapkan gerakan 3M, menguras, mengubur, kemudian menutup. Jadi penampungan air itu harus dikuras paling tidak seminggu sekali, karena si nyamuk penyebar demam berdarah ini, nyamuk Aedes aegypti, dia berkembang biak justru di air bersih ya, di bak mandi. Jadi itu harus dikuras karena jentik nyamuk usianya 7 hari. Jadi sebelum dia menjadi nyamuk dewasa sudah kita kuras duluan bak mandinya. Jadi seminggu sekali kita kuras. Kemudian tempat-tempat yang terbuka itu sebaiknya ditutup terpaksa, misalnya tempat penampungan air di luar rumah itu sebaiknya kita tutup supaya selain dikuras juga ditutup supaya nyamuk tidak berkembang biak di situ. Kemudian mengubur, jadi barang-barang yang bisa menampung air seperti ban bekas itu secara otomatis air tertampung di situ sebaiknya kita kubur. Kaleng-kaleng juga seperti itu. Kemudian pemerintah juga bisa menerapkan fogging, tapi kalau fogging memang harus setiap hari secara berkala, jadi tidak bisa hanya sekali. Justru yang lebih ampuh itu gerakan 3M. Kalau dokter bilang foggingnya harus tiap hari, itu dalam waktu kapan sih waktu yang terbaik tuh? Misalnya warga meminta ke pemerintah untuk fogging, ini di luar konteks penyakit ya dok, kan dokter di bagian divisi terapis nih, mungkin ada tips buat warga atau petugas di rumah. Iya, jadi sebaiknya kalau terjangkit demam berdarah biasanya bisa lapor ke RT atau ke kelurahan setempat. Nanti akan dipertimbangkan untuk fogging di daerah situ. Kemudian untuk kewaspadaan ditingkatkan pada musim-musim pancaroba. Biasanya angka demam berdarah itu mencapai titik paling tinggi kalau di Jakarta sekitar bulan April. Oh, bulan April. Ya, jadi sebentar lagi angka demam berdarah sudah mulai bertambah. Oke. Jadi kalau memang fogging berkala mungkin baik ya dok ya, tapi akan menjadi lebih tepat kalau misalnya sudah ada warga yang positif terkena demam dengue tadi, gitu dok. Oke. Nah, menarik sekali nih tadi sahabat, kita udah ngobrol sama Dr. Yongki tentang demam dengue. Jadi ada pasien yang dengan gejala-gejala awal, apa tadi dok, nyeri sendi, terus demam tingginya mendadak ya dok ya, tiba-tiba. Terus tidak ada gejala lain, misalnya flu ya dokter ya, pilek itu nggak termasuk. Demam tinggi harus diobservasi, kita bisa mencegah supaya nggak mencapai ke komplikasinya dengan minum air yang lebih banyak. Kemudian kalau demam tingginya sudah 2 hari, 3 hari, ada baiknya memeriksakan diri ya dokter ya, memeriksakan diri supaya dicek labnya. Nah, setelah demam 3 hari, kalau udah nggak demam bukan berarti sembuh, harus tetap waspada. Di situ justru waktu yang harus kita
lebih aware lagi, lebih waspada lagi di situ. Nanti kalau sudah, tadi saya lupa dok, di hari kelima itu fase penyembuhan, hari ketujuh fase penyembuhan itu masih demam atau enggak dok? Sudah tidak demam, oke. Jadi 3 hari demam, turun, aman, ya berarti kalau lewat terus sampai ke hari 7 berarti aman ya dok ya. Tapi kalau keluhan yang tadi mual muntah hebat atau bintik-bintik darah sampai perdarahan muncul, berarti tanda-tanda kegawatan, wajib memeriksakan diri Anda ke instalasi gawat darurat terdekat. Terus Dokter Yongki juga tadi udah kasih tips dan trik nih di musim pancaroba supaya kita semua lebih aware. 3M apa aja tadi dok? 3M-nya dok? Menutup, menguras, dan mengubur. Kemudian harus aware juga karena tadi dokter Yongki bilang nyamuk adalah pembunuh paling banyak ya dok ya, paling pembunuh berdarah dingin nyamuk. Jadi harus dilaporkan juga kalau misalnya ada kerabat yang demam berdarah, harus lapor ke pemerintah setempat supaya di fogging. Nah untuk demam berdarah dingin ini pasti kalau di divisi tropik RSPAD sudah sangat sering menangani ya dok ya, udah pro sekali. Jadi sahabat kalau misalnya ada keluarga yang sakit, curiga ke arah demam dingin atau demam-demam yang lain bisa datang ke Poli, ketemu sama Dokter Yongki. Ada siapa lagi dok di divisi tropik? Ada Dokter Soroy juga gitu. Ya sangat menarik sekali perbincangan kita hari ini. Semoga bisa menjadi masukan buat sahabat-sahabat semua supaya tetap sehat, tetap semangat, dan nanti kita boleh ketemu lagi di acara ngobrol selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur.